Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak Renaldo dalam pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh. Pada hari ini kita melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu masuk kepada tema 2, subtema 1 pada pembelajaran kedua. Pada pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan dua muatan pelajaran. Salah satunya yaitu PPKN dan juga seni budaya dan prakarya. Silahkan lanjutkan untuk menyiapkan alat tulisnya masing-masing dan kemudian simak video pembelajaran berikut untuk menambah wawasan dan referensi belajar kita selama masa pandemi COVID-19. Langsung saja di sini Bapak akan melanjutkan materi di muatan pembelajaran PPKN, yaitu tentang makna persatuan dalam perbedaan. Nah, kita ketahui bersama bahwa eh, setiap kegiatan kita itu mempunyai dan memerlukan yang namanya persatuan. Kita ketahui bahwa Indonesia di sini adalah bangsa dengan beragam suku, bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Kita tidak usah jauh-jauh. Kita lihat aja di sekolah kita, di SD Negeri Oyeba 3, ada teman kita yang dari Bugis, ada teman kita yang dari Kerote, ada teman kita yang dari Kupang asli, ada teman kita yang dari Sabu, ada teman kita yang dari Flores. Nah, ini menandakan bahwa sosial budaya kita berbeda-beda. Tentunya mempunyai perbedaan baik itu dari segi bahasa, adat istiadat dan juga yang lainnya. Lantas kemudian bagaimana cara kita bersatu? Ya, tentunya dengan menerapkan nilai-nilai persatuan itu sendiri. Nah, selanjutnya perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Jadi jangan merasa bahwa dengan banyaknya perbedaan itu malah merugikan kita. Tidak, justru dengan banyaknya kekayaan ataupun perbedaan itu merupakan sumber kekayaan negeri kita, sumber kekayaan bangsa kita. Ya, karena saling melengkapi. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Sangat perlu. Ya. Soalnya kalau kita tidak rukun, misalkan dalam satu kelas, kerjaannya setiap hari hanya ngejek, kerjaannya setiap hari hanya mencela, kerjanya setiap hari hanya sombong, kerjanya setiap hari merasa tinggi, merasa cantik, merasa ganteng, merasa kaya, ya maka di kelas tersebut tidak akan harmonis, tidak akan berjalan dengan nyaman, terus akan ribut, terus akan bertengkar. Nah, hidup rukun juga dapat dibangun mulai dari lingkungan sekolah, keluarga, hingga masyarakat. Ya, sangat memungkinkan untuk kita bangun itu rasa persatuan itu. Dan semuanya memerlukan yang namanya makna persatuan dalam perbedaan. Jangankan kita di dalam kelas ataupun di suatu kampung, ya, anak kembar saja, anak yang dilahirkan kembar saja, itu belum tentu sama. Ya, pasti beda pemikirannya. Ya, ada mungkin sedikit beda dari fisiknya, walaupun secara fisik wajahnya kelihatan sama, tetapi pada prinsipnya mereka itu berbeda. Ya, pikiran mereka berbeda. Ya, oleh karena itu semuanya perlu atau membutuhkan yang namanya rasa persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Karena perbedaan ini adalah merupakan sumber kekayaan bagi suatu bangsa. Baik itu berbeda dalam budaya, suku, agama, serta keadaan ekonomi. Bapak rasa mungkin cukup sekian untuk penjelasan untuk muatan pembelajaran PPKN, ya sudah sangat jelas sekali. Nah, teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu kita harus bersikap toleransi. Nah, ini kuncinya. Jadi yang Bapak sampaikan tadi, ya di kelas kita pasti mempunyai perbedaan dari segi bahasa saja contohnya.
Ya, kita harus hargai, kita harus toleransi. Ya, jangan orang yang berbahasa yang berbeda dengan orang kebanyakan ya kita ejek, ya tidak. Kita harus hargai. Selanjutnya kita berpindah ke muatan pembelajaran yang kedua, yaitu seni budaya dan prakarya. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya di tema 1 kita fokus untuk membuat karya seni patung. Nah, kalau sekarang kita akan belajar lagi tentang bagaimana pola lantai dalam gerak tari ya. Gerak tari ini sudah kita pernah bahas ya di kompetensi dasar pada kelas 5 kemarin. Ya, jadi harus ingat materi-materi yang dulu pernah Bapak sampaikan. Nah, di sini pola lantai itu merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerakan tari. Ya. Jadi pola lantai itu merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerakan tari. Nah, pola lantai itu dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, ataupun berkelompok. Jadi bisa dilakukan secara tunggal, berpasangan. Berpasangan artinya 2 orang, ya bisa laki-laki dan perempuan, ataupun berkelompok. Seperti pada gambar di belakang ini termasuk contoh gerakan tari yang berkelompok. Selanjutnya terdapat 2 pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Nah, ini pola dasar yang akan melahirkan berbagai macam pola. Tetapi pada prinsipnya pola dasarnya yaitu lurus dan lengkung. Perhatikan pada gambar. Ya, di situ ada pola garis lurus, ada berapa macam? Ya, di sini ada pola horizontal, ada pola diagonal, ada pola vertikal tegak lurus. Ya. Kemudian ada pola zigzag berbentuk huruf Z. Kemudian ada pola segi 4 berbentuk persegi, ada pola segi 5, ada pola segitiga. Sedangkan pola garis lengkung itu di sini dicontohkan ada 4 macam. Ada pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, dan pola angka 8 itu ada. Dan yang terakhir adalah pola berbentuk lingkaran. Nah, ini adalah dasar dari garis pola lantai tersebut. Jadi ada garis lurus dan garis lengkung. Bapak rasa cukup sekian untuk materi kita pada pembelajaran hari ini. Silahkan dicatat dengan baik di buku tulisnya masing-masing, sehingga nanti Bapak akan koreksi ya untuk penilaian portofolio nantinya ketika Bapak minta untuk kumpul. Nanti Bapak akan koreksi siapa yang sudah menulis. Nah, jadi silahkan bagi yang belum menulis materi-materi yang sudah Bapak jelaskan mulai dari tema 1 sampai sekarang, silahkan segera lengkapi buku tulisnya ya. Jangan lupa dicatat di pojok kanan bukunya itu keterangan temanya, kemudian subtemanya, dan pembelajaran keberapa. Oke. Jadi cukup sekian materi kita hari ini. Semangat belajar. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga pandemi ini segera berakhir. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.